yang sangat kami cintai, kami muliakan, para pecinta Al-Quran, pecinta baginda Nabi, perindu ridho Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama mentadabburi firman-firman Allah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Baik, kita masih di surat An-Nahl. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Waladarul akhirati khairu wala ni'ma darul muttaqin. Ada ayat sebelumnya, wa idza qila lahum ma dza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Ceritanya begini. Di awal dakwahnya baginda Nabi di Makkah itu, di saat orang-orang mulai berbondong-bondong masuk Islam, mereka menyebar fitnah di antara mereka bahwasanya Nabi Muhammad itu seperti penyihir. Tidak ada orang yang duduk dengannya kecuali terpengaruh. Sehingga itulah yang disuarakan kepada mereka bahwasanya apa yang dibawa Nabi Muhammad bukan sebuah kebenaran. Sehingga orang-orang kafir itu menyebar, sudah kayak semacam piket begitu. Setiap tempat untuk keluar masuknya orang dari luar Mekah ke Mekah itu ada yang jaga. Dan di saat setiap ada pendatang ditanya mau kemana, mau ketemu Muhammad. Mereka baru meyakini, pengen ketemu orang yang disebut Nabi Muhammad. Dilarang. Dan mereka bertanya dengan orang-orang kafir yang ada di pos-pos itu, bertanya, apa yang dibawa oleh orang itu, orang yang bernama Muhammad? Apa yang dibawa? Mereka menjawab, asatirul awwalin. Nggak ada yang dibawa, bukan hal. Jadi kisah-kisah dongeng-dongeng tidak berarti. Ini. Kemudian mereka, ya sudah dikasih tahu begitu, ya sudahlah, ngapain juga kita datang kepada orang yang hanya membawa dongeng-dongeng yang berarti. Tapi suaranya di luar kok ada kayak isu-isu apa suara-suara bahwasanya membawa risalah, membawa ini. Kembalilah orang-orang yang dari luar Mekah itu keluar lagi, tapi ada keinginan untuk balik lagi dengan bermacam-macam cara. Sehingga ada di antara mereka yang bisa penasaran, pokoknya saya pengen masuk. Kok enggak bisa masuk ya? Ditutup, nggak boleh, jangan balik, jangan ke Mekah. Ada orang membawa asatirul awwalin, tapi sebagian mereka berusaha, atau yang dari dalam Mekah berusaha untuk keluar, untuk mengkhabarkan kabar tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang bertakwa ini yang ditemui oleh orang-orang dari luar yang berada di dalam Mekah, orang dari luar yang bisa nerobos masuk ke Mekah, bertemu dengan orang yang beriman, atau sebagian orang beriman yang keluar, yang bertemu dengan orang-orang yang ada di luar sana, ditanya oleh mereka. Ditanya oleh mereka orang-orang yang belum masuk Islam. Wa qila lil ladzina taqaw, orang yang bertakwa itu ditanya, "Madza anzala rabbukum?" Apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kepada kalian semuanya? Apa? Dijawab oleh orang-orang yang beriman yang bertakwa, khair. Qalu khair. Khair, Allah telah menurunkan kebaikan. Tentunya khair ini kalimat yang maknanya luas. Ada penjelasan yang lain selain daripada itu. Khair begini-begini, ada wahyu, ada ini, ada ini. Terpesonalah mereka. Semakin berbondong-bondong orang masuk Islam. Ini kisahnya. Jadi kalau orang kafir mengatakan asatirul awwalin. Dan strategi ini tetap berjalan.
Bagi orang yang membenci Islam itu seperti itu, membatasi orang dari mendengar informasi yang benar, disebarkan tentang Islam, Islam yang tidak sesuai dengan, bukan yang sesungguhnya. Sehingga orang takut dengan Islam bukan karena mereka mendengar langsung dari lisan orang bertakwa, tapi dari orang-orang yang tidak beriman yang sengaja ingin menfitnah agar orang jauh dari Islam. Dan strategi ini tetap berlaku dari masa ke masa. Sehingga ada kan di luar sana sampai ada istilah al-Islam fi qafasi ittihami. Jadi Islam itu selalu dalam kecurigaan di kacamata orang yang membenci pada Islam. Sehingga nanti yang ditampilkan wajah Islam itu yang menyeramkan. Padahal kalau kita selami lebih dalam lagi tidak menyeramkan. Sehingga diekspos berita tentang hukum kisos, potong tangan, hukum rajam. Kemudian lagi pembagian waris yang katanya nggak adil, segala macam, poligami, segala macam disuarakan dengan suara-suara yang menyeramkan. Kemudian disuarakan bahasanya Islam tersebar dengan pedang, dengan peperangan dan sebagainya. Tidak dihadirkan sejarah yang sesungguhnya bagaimana Islam disebarkan. Lah ini informasi ini seperti ini sangat mendukung cara mereka untuk menjauhkan dari Islam, menjauhkan manusia, umat manusia secara umum dari Islam. Tapi kalau orang beriman, makanya kalau kita salah di dalam mencari informasi tentang sebuah kebenaran, berguru salah guru sesat. Belajar salah guru sesat. Maka ada ini manhaj. Islam adalah cara hidup kita. Ada rambu-rambu. Ada syariat di sana. Di dalam urusan keyakinan ada ilmu namanya ilmu aqidah. Di dalam ilmu apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita amalkan namanya ilmu syariat, ilmu fikih. Penggabungan dari dua inilah yang menjadikan seorang itu jalannya lempeng. Jadi tidak akan salah memberikan informasi tentang Islam. Dan dia tidak akan percaya tentang informasi tentang Islam yang tidak benar. Karena dia punya rambu-rambu Islam benar, Islam baik, Islam seperti itu. Nah ini. Kalau kita bertemu dengan orang bertakwa, di mereka kita tanya tentang Islam, menjawab adalah qalu khaira, akan bercerita tentang sesuatu yang baik. Hakikat Islam. Tapi kalau orang munafikin yang kita tanya, maka akan mendapatkan informasi tentang fitnah atau tentang tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Dan ini adalah sudah ada manhajnya juga. Jadi kalau kita tarik ke atas itu, dua manhaj ini selalu bertarung, nggak akan selesai. Sampai ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Yang satu adalah dari mbah Nabi Adam alaihissalam dan iblis laknatullah alaihi. Jadi ada manhaj abawi, ada manhaj iblisi. Manhaj abawi itu manhaj taslimnya. Kalau salah mengatakan Rabbana dzalamna anfusana. Manhaj kan Nabi Adam ditegur. Ditegur tentang di saat makan buah khuldi. Wala taqrabu hadhihi syajarata, ditegur langsung Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, aku salah. Ini ciri manhaj abawi. Dan semua kita mungkin bersalah. Dan kesadaran untuk menginsafi kesalahan itu adalah, itu juga wahbi, pemberian dari Allah. Dan itu karamah uzma, karamah yang agung pada seorang hamba adalah di saat dia bersalah menyadari kesalahannya. Sebaliknya, termasuk hikmah yang terakhir yang kami hadirkan malam Jumat adalah, atau sebelum-sebelumnya bahasanya, tanda orang yang tidak dicintai oleh Allah adalah apa? Dia susah melakukan kebaikan. Atau kemarin, bahasanya musibah besar yang Allah berikan pada seorang hamba adalah dicabut kerinduannya kepada kebaikan. Nggak pengen melakukan kebaikan. Sehingga yang tidak baik pun dianggap baik, melakukan kejelekan akhirnya. Nah, kalau iblisi, manhaj iblisi, wah ini keren ini. Menurut orang, menurut pendukung-pendukungnya. Manhaj iblisi, bagaimana manhaj iblisi? Kalau ditegur, kenapa kau tidak sujud kepada Adam, sujud penghormatan? Wah, iblis dengan gagahnya menurutnya berkata, Ana khairun minhu. Oh, serem. Aku lebih bagus dari Adam. Ini loh model-model manhaj iblisi. Dan itu terus akan diwarisi dua manhaj ini.
Sampai hari ini. Sampai hari kiamat. Makanya kita itu manhaj iblisi tanpa disadari. Dan menjadi iblis atau iblis menjadi congkak dan sombong itu bukan karena dia terpuruk dalam dosa-dosa, bukan. Justru karena dia merasa punya kelebihan. Naudzubillah, hei para penuntut ilmu, jangan menjadikan ilmumu sombong. Ibadahmu jangan menjadikan ibadahmu sombong. Kesombongan adalah temannya iblis. Iblis itu ibadahnya luar biasa sampai dikatakan urusan kalau bicara tentang bumi, bagaimana kisah iblis di bumi? Tidak ada sejengkal tanah kecuali pernah digunakan untuk sujud. Oh, ibadahnya sudah tidak kira-kira. Tapi menjadi dia sombong, seolah-olah dia yang segala-galanya. Di saat disuruh oleh Allah pun, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajjadu, di saat suruh sujud para malaikat. Jadi iblis bukan golongan malaikat karena dia punya kelebihan. Ibadahnya digolongkan bersama golongan malaikat. Di saat disuruh sujud fasajadu, mereka para malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, enggak mau deh. Enggak mau insaf, sombong dan sebagainya. Naudzubillah. Sombongan. Nah, ini tidak bisa menerima, tidak bisa menyampaikan kebenaran secara sungguhnya. Tapi mata asatirul awwalin, justru kebenaran dianggap kebenaran yang diyakini oleh. Ini kan manhaj iblisi tadi. Kalau golongan iblis ini, terserah ini golongan iblis macam-macam juga. Ini golongan iblis itu pendukung-pendukung iblis. Juga ada dari kaum yang mengatakan beriman, munafikin atau kaum-kaum yang dhalalah dan sebagainya. Dia punya prinsip bahasanya apa? Dia yang paling benar, justru kebenaran dianggap asatirul awwalin. Asatirul awwalin. Sehingga jika dia di saat ada orang ingin bicara tentang kebenaran hak, berpegang dengan syariat Nabi SAW, berpegang dengan petunjuk para ulama, mungkin dianggap ini masih dangkal sekali ini pemahamannya. Kalau berpegang dengan syariat dianggap dangkal, jadi harus kita mulai nyeleweng syariat. Hari ini kan hari yang zaman dari masa ke masa ini terus akan semakin rusak. Jadi yang berpegang dengan syariat ini seperti berpegang kepada bara. Jadi malah susah orang berpegang dengan syariat hari ini. Justru yang mulai nyeleweng itu yang gampang. Pelanggaran-pelanggaran yang mengatakan asatirul awwalin, yang berpegang dengan kebenaran dianggap asatirul awwalin. Fikih mau dirusak. Fikihnya mau fikih liar. Fikih bebas. Akidah mau seenaknya sendiri. Terus gimana rambu-rambunya? Penafsiran Al-Quran nggak bisa dong. Kita pun membaca Al-Quran bukan kita dengan otak kita. Kita harus pakai benteng kiri kanan, yang satu akidah, yang satu fikih, supaya nggak melenceng. Bisa saja kita menafsiri Al-Quran keluar, menafsiri hadis keluar. Karena apa? Nggak punya benteng. Makanya di saat kita membaca tafsir Al-Quran, tafsir hadis, kita akan kembali kepada ulama-ulama yang mereka adalah sudah menyelam dalam dunianya. Kita mengambil. Tapi di saat di luar dari ranah, dari wilayah para ulama, itu liar. Dan ini yang disenangi oleh hamba-hamba Allah yang biasa nuruti hawa nafsunya. Liar di luar sini. Dia bisa ngomong bebas, nggak ada yang menyalahkan. Dia bisa ngomong syariat sebagainya. Maka ada Islam akan dibebaskan dari rambu-rambu. Dulu kan pernah ada gerakan-gerakan yang anti berpegang syariat dengan istilah maslahah, istilah tentang kemaslahatan, atau menjadi rambu-rambu agama sudah semakin menipis sampai akhirnya rambu-rambu agama tidak ada lagi. Maunya begitu. Karena yang mereka pakai adalah selagi itu maslahat untuk bangsa manusia, itulah hukum Allah. Biarpun bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan keserem banget, berarti nggak perlu agama lagi. Dan ini sudah ada. Gerakan-gerakan Islam liberal kan begitu. Pengen menafsiri Al-Quran seenaknya sendiri, hadis seenaknya sendiri, semua seenaknya sendiri. Nggak pakai rambu-rambu para ulama. Ini hati-hati. Nah, kita ingin bertemu dengan orang yang benar ini. Wa idza qila lahum wa idza qila lil ladzina taqaw, orang-orang bertakwa kalau ditanya mengatakan yang benar, yang baik.
Sesuai dengan baik ini kan ada nilainya, ada aturannya. Dikatakan suatu baik itu bukan suatu yang liar, yang diambil di wilayahnya, bukan diambil di luar wilayah tersebut. Wilayah kebaikan, rambu-rambu syariat, rambu-rambu agama, rambu-rambu akidah yang benar. Baik, kita lanjutkan. Lalu mengatakan, lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah. Mereka yang bisa berbuat baik di dunia. Baik ini kan bukan baik menurut otak kita. Yang namanya baik, ya yang menurunkan kebaikan dong, yang tahu tentang itu baik. Gak usah jauh-jauh, suatu ketika yang membuat itu kan lebih tahu. Cuman sekarang kan ada orang aneh-aneh memodifikasi dan sebagainya. Suatu ketika ada di sebuah mobil, ada seorang komentar, mungkin tidak pernah naik mobil. Mobil itu kan sopirnya, di kiri atas sedikit itu kan ada spion. Spion itu, ini kata orang di dalam, ngapain ada spion di sini, untuk apa? Turunin aja deh. Ya karena ya sebenarnya maklum dia, karena dia nggak tahu bahasa spionnya ada perlunya. Dia untuk melihat juga ke belakang. Ya mungkin yang melihat spion, bukan jangan sebenarnya spion kiri kanan pun bagi yang tidak ngerti, ngapain ada cermin ngadep sana? Siapa yang mau ngaca? Kan begitu. Kan kita ngelihatnya ke depan. Ya yang tahu mobil, yang bisa menjalankan mobil akan mengerti. Begitu juga kebaikan yang sesungguhnya yang dari Allah lah, melalui apa? Wahyu Al-Qur'an yang dari lisan baginda Nabi. Kemudian Allah mengirim manusia pilihan yang diberi oleh Allah pemahaman sesuai dengan rambu-rambunya yang sudah ditetapkan Nabi, yang difahami oleh mereka. Sehingga syariat ini ada patokan-patokannya, ada rambu-rambunya, tidak liar dong. Berakidah nggak boleh liar, berfikih tidak boleh liar, berihsan kan ada 3 martabat kan kita. Hadis Jibril, insya Allah semuanya sudah megang bukunya. Hadis Jibril akan kita baca di esok hari. Pertama adalah akidah, iman. Kemudian bersyariat, berfikih, anggap saja apa gambarannya ke Islam, menjalankan sholat dan sebagainya, itu ada penjabaran lebih luas lagi. Ihsan. Ini semua kalau nggak pakai rambu-rambu liar ya. Berakidah nggak pakai aturan ngaco. Yang tidak harus diyakini, cerita tentang khayal, hal yang aneh-aneh nggak ada dalam Al-Quran, hadis Nabi, dalilnya nggak. Orang harus meyakini, nggak benar itu. Sebab masalah akidah itu harus ditetapkan dengan kaidah-kaidahnya. Yang mana yang wajib kita yakini dan mana orang yang boleh berbeda dan tidak wajib meyakini. Tapi boleh meyakini, tapi tidak boleh mewajibkan orang lain. Ada rambu-rambunya, insya Allah dibahas nanti. Pada pembahasan nanti waktu kita membaca As-Sam'iyat dan hadis Jibril. Yang kedua adalah masalah fikih. Nggak boleh liar dong. Nggak boleh mentang-mentang saya baca hadis Nabi, lalu saya terjemahkan seenaknya sendiri. Nggak bisa dong, apa kata ulama, bisa kepleset ini. Bisa kepleset. Hati-hati. Kalau orang membaca hadis Nabi pakai khayalannya sendiri, bukan pakai rambu-rambu, ya kepleset. Dan banyak yang demikian ini kepleset karena apa? Dia nggak punya rambu-rambu. Kalau rambu-rambu nggak mungkin. Susah kepleset. Kalau kepleset, seandainya kepleset manusia wajar dong. Tinggal segera saja, ya Allah saya salah. Wahai ikhwani saya salah. Salah paham kemarin. Selesai. Kemudian yang terakhir adalah tasawuf. Ini ladangnya luas banget ini. Tasawuf ini ada tingkat orang yang sangat bersungguh-sungguh, nanti tingkat pemalas. Kalau tingkat pemalas ini nanti, kalau tingkat pemalas ini khayalnya banyak nanti. Pengen yang enak-enak. Langsung jadi wali, dikerumunin orang, apalagi nanti. Pokoknya yang aneh-aneh. Jadi khayalannya setiap malam ketemu Nabi, ketemu Rasulullah, muridnya semakin kagum-kagum, wali-wali. Ingin wali-wali, padahal wallah alam benernya kan begitu. Misalnya ini banyak, ketemu Nabi Muhammad setiap malam atau setiap malam Jumat. Kemudian saya sudah dapat ijazah dari 25 Nabi. Kemudian Nabi, kalau lagi marah begitu disalahin apa? Saya Nabi Musa, hadir roh Nabi Musa pada diriku. Maka aku jadi aneh-aneh. Wong sudah salah ya, salah lah gitu aja. Ada macam-macam. Ini tasawuf, makanya para ulama betul-betul memangkas tasawuf yang aneh-aneh.
Sufi yang aneh-aneh. Di setiap masa ada. Macam muncul orang besar, Imam Ghazali rahimahullah, Imam Qusari, Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Haddad rahimahullah. Ada. Sebab dalam urusan ilmu akidah ada penyelewengannya. Akidah adalah seperti pohon yang rindang, ada benalu-benalu akidah. Maka ada akidah seperti Khawarij dan Nawasib dan sebagainya, Rafidah. Ini ada dipangkas. Fikih pun juga ada orang mutasahilin yang entengin fikih ngaco dipangkas. Tasawuf ada fusak yang ngaco, bukan ahlinya masuk wilayah tasawuf. Ini bahaya banget, kan ada rambu-rambunya tasawuf. Tasawuf itu di dalam, kalau di dalam nggak boleh sok tahu kita. Tujuan kita adalah ngurusi zahir ini, ada pun urusan batin dengan Allah masing-masing. Ini tasawuf sampai di sini. Nah, ini pembahasan tasawuf. Kelihatannya kita harus mendiskusi, kita harus ada punya halaqah khusus tentang ini. Tentang kalau akidah ada, kita sudah ada halaqah akidah, fikih ada, yang belum ada adalah halaqah khusus tentang tasawuf. Karena banyak bermain di tasawuf ini adalah orang terkepleset. Karena tasawuf ini memang luar biasa. Kalau sudah orang tertibu dengan dunia tasawuf adalah Masya Allah, plesetnya pleset jauh. Sehingga Imam Ghazali itu luar biasa. Makanya kita bingung Imam Ghazali dalam Tanbihul Kasful salah satu kitab Imam Ghazali, Ya Ayyuhal Walad kemarin kita baca, kenapa beliau langsung menghantam ahli tasawuf. Kemudian juga beberapa tahun tak pikir Imam Ghazali anti tasawuf. Oh tidak, Imam Ghazali itu gemes dengan orang-orang yang mengaku-ngaku ahli tasawuf tapi ternyata jauh daripada syariat Nabi SAW. Hanya dia ingin masuk wilayah, dikasih stempel tasawuf, dia ingin main bebas di dalamnya. Sehingga semuanya jadi boleh. Saya ini, wah ini bahaya banget ini. Ini penjahat-penjahat tasawuf, nggak boleh ada. Ini bahaya. Sehingga muncul di sana adalah anti tasawuf. Jadi orang anti tasawuf itu munculnya adalah karena perbuatan-perbuatan ahli tasawuf yang nggak berilmu secara serius. Insya Allah berarti ini adalah PR juga. Sehingga munculnya tadi akidah-akidah yang sesat harus kita pangkas. Biasanya nanti satu iring nanti. Yang akidahnya nggak kuat suka nyeleweng. Kemudian setelah itu berfikihnya nggak benar nyeleweng. Tasawufnya yang itu ternyata keluar mereka jadi satu grup. Lihat, yang lemah fikihnya, lemah akidahnya, yang ngaco tasawufnya itu sekongkol nanti. Yang lemah fikih adalah nggak perlu begitu. Yang penting, waduh masya Allah, yang penting kita dengan Allah dan ini hati-hati. Jadi semua yang bagian yang sempalan-sempalan dari atau benalu-benalu kalau kumpul itu subur nanti. Mereka saling tolong menolong. Coba aja nih dari masa ke masa, nanti yang lemah akidahnya itu seneng dengan juga yang lemah fikihnya, sama seneng yang ngaco tasawufnya itu sekongkol. Unik dan memang seperti itu. Maka Imam Haddad, Imam Ghazali, orang-orang besar yang ilmunya dibaca ini, semuanya menjelaskan hati-hati. Ada penyelewengan akidah, ada penyelewengan tasawuf, ada penyelewengan urusan fikih, keluar dari ijma', sudah ijma' melanggar. Makanya biasanya lihat, dia yang suka melanggar tasawuf, yang aneh tasawuf, pasti akan melanggar urusan fikih, akidah ngaco. Ini nggak bisa dipungkiri yang demikian, karena satu paket. Karena mereka ingin keluar dari rambu-rambu, pokoknya sama nggak di pagar ini, susah di pagar ini kayak repot. Saya pengen keluar dari pagar, bebas dia bercerita macam-macam. Wah. Na'udzubillah. Nah ini baik. Orang-orang yang benar, ahli taqwa akan menghabarkan kepada kita khaira. Didengar oleh siapapun akan menjadi kebaikan, nggak akan jadi problem. Nabi adalah guru syariat. Nabi kalau ngomong nggak aneh-aneh. Masa ada umat Nabi ngomong aneh-aneh? Nabi aneh, nggak pernah. Nabi syariah, penegak syariat. Ada pun masalah antara pribadi dengan Allah sangat khusus. Maka nanti insya Allah ya ayyuhal walad itu dilanjutkan pembahasannya menarik sekali. Imam Ghazali mengatakan ada ilmu yang kamu tanyakan kepadaku yang nggak bisa dijawab dengan tulisan dan kata-kata. Tapi kau terus mujahadah nanti akan ketemu sendiri jawabannya. Tapi nggak diceritakan masalah rohaniat, masalah rasa, masalah karomah, nggak bisa diceritakan. Jangan orang gampang cerita aku begini-begini, itu bahaya banget. Ini adalah masalah rambu-rambu. Baik kita lanjutkan. Qalu lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanatan, berbuat baik di dunia ini.
Lilladzina ahsanu, yang berbuat baik di dunia, maka dia akan mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan. Waladarul akhiratu khair, sungguh kehidupan di kampung akhirat nanti adalah kebaikan yang sesungguhnya. Artinya apa? Kebaikan di akhirat ada hubungannya dengan kebaikan di dunia. Dan ini diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam doa yang selalu kita panjatkan, yang sering disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagi mereka ahli surga, orang-orang bertakwa, yang serius berpegang dengan akidah yang benar, berfikih sesuai dengan manhaj ulama, bukan semaunya dewe, bukan sendiri. Kemudian bertasawuf, tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi. Apa kata Imam Junaid? Madhabuna muqayyadun bil kitabi was sunnati. Madhabku harus diikat dengan kitab dan sunnah, bukan liar dengan khayalan. Maka dia adalah orang bertakwa yang berhak jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anharu, mendapatkan surga Aden. Nanti ada penjelasan tentang surga-surga. Berjalan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah, indah. Gambaran tentang keindahan. Ada gemericik air. Lahum fiha ma yasha'un. Pengen apa terkabul. Terlintas di hati terwujud. Allah, Masya Allah. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Begitulah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah beri yang demikian itu yang bertakwa. Kan begitu, iddat lil muttaqin. Surga disiapkan untuk bertakwa. Maka untuk jadi orang bertakwa ini loh yang susah. Yang kejar kita gelar takwa ini. Gelar takwa. Kan dia takwa. Takwa yang sesungguhnya. Dan takwa adalah hahuna. Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna. Nabi mengisyaratkan bahwasanya takwa ada di dalam hati. Tapi pun demikian, kita harus tahu hati adalah raja di dalam diri seorang hamba. Akan menggerakkan matanya untuk memandang orang dengan pandangan kasih dan cinta. Memandang dirinya menjadi orang yang rendah, sehingga tidak akan menyombongkan kepada siapapun. Kalau sudah orang bertakwa, dia tidak akan meremehkan siapapun. Dendam mudah dihapus, benci mudah dihapus. Dan seterusnya. Ini adalah orang bertakwa. Dan takwa nanti adalah ciri yang paling sederhana. Dan itu paling prinsip, paling penting adalah dia berusaha untuk baik kepada Allah. Enggak cukup sampai di situ. Baik kepada sesama manusia. Kadzalika yajzillahu al-muttaqin. Sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.